Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah seri video pertama Teknomati. Seri ini akan membahas sebuah teknologi yang sudah mati dan tergantikan. Di episode pertama ini saya akan bahas layar sentuh. Bentar. Bukannya layar sentuh masih dipakai di HP zaman sekarang? Iya, yang saya maksud adalah layar sentuh jenis resistif. Layar sentuh adalah salah satu metode input yang paling populer dan digunakan semua smartphone zaman sekarang. Tapi tahukah kalian kalau teknologi touchscreen ini memiliki dua jenis utama, yaitu resistif dan kapasitif? Mari kita mulai dari layar sentuh resistif terlebih dahulu. Layar sentuh resistif terdiri dari dua lapisan konduktif yang dipisahkan oleh lapisan isolator. Ketika kita menyentuh layar, kedua lapisan konduktif ini akan bersentuhan dan menghasilkan sinyal elektrik yang akan diterima oleh perangkat sebagai input. Singkatnya, ini jenis layar sentuh yang mendeteksi tekanan, dan biasanya harus ditekan keras banget. Sedangkan pada layar sentuh kapasitif, lapisan konduktif terdapat pada bagian atas layar. Ketika kita menyentuh layar, kapasitansi pada lapisan ini akan berubah, sehingga menghasilkan sinyal elektrik yang akan diterima oleh perangkat sebagai input. Singkatnya, ini jenis layar sentuh yang mendeteksi kapasitansi, dan tangan kita itu dapat mengubah kapasitansi ini. Layar sentuh resistif adalah jenis yang sering dipakai di HP, PDA, dan konsol handheld jadul. Semua HP layar sentuh sebelum tahun 2007 menggunakan layar sentuh jenis resistif. Alasannya dikarenakan teknologi kapasitif di zamannya itu belum terbukti, dan rata-rata touchscreen di zamannya itu masih pakai dan perlu stylus. Layar resistif ini dipakai di berbagai HP seperti Nokia 5800 Express Music dan Nokia 5322. Nanti saya akan review kedua HP ini, jadi jangan lupa subscribe. Layar resistif ini juga dipakai di konsol handheld Nintendo DS yang laku keras di zamannya dan sampai sekarang menjadi konsol kedua paling laku. Kalau kalian penasaran dengan Nintendo DS, kalian bisa lihat reviewnya di channel teman saya yaitu Retro and Random. Linknya ada di deskripsi. HP dengan layar kapasitif mulai muncul semenjak Apple merilis iPhone di tahun 2007. Kalau iri bilang bos. Kalau iri bilang. iPhone adalah smartphone yang mempopulerkan layar kapasitif. Tapi kalau yang pertama pakai layar kapasitif itu bukan iPhone, melainkan LG dengan HP LG Prada. Setelah iPhone rilis dan banyak dipakai, akhirnya orang banyak yang sadar kalau layar kapasitif itu jauh lebih nikmat jika dibandingkan dengan layar resistif yang najis, menjijikan, bau terasi, tidak enak dipakai. Layar resistif biasanya harus dipakai menggunakan stylus, karena kalau pakai tangan biasanya kurang enak dan sulit. Selain itu, layar resistif juga gak akurat dan harus rajin dikalibrasi. Layar sentuh resistif ini biasanya menawarkan pengalaman yang buruk dan bikin penggunanya emosi. Layar sentuh resistif juga tidak bisa dilapisi kaca dan harus pakai plastik, membuat HP layar resistif biasanya rawan tergores layarnya. Pengguna HP layar resistif kalau mau emosi gak perlu main ML di rank epic, tinggal pakai HP-nya aja udah kesel sendiri. Teknologi layar sentuh kapasitif ini sebenarnya sudah jelas no debat lebih unggul dari resistif. Tapi di zamannya layar resistif ini masih punya 3 kelebihan yang bikin masih ada aja merek HP yang bikin HP pakai layar resistif. Yang pertama, HP kapasitif tidak bisa pakai stylus. Sebenarnya ini kelebihan ya, bahkan Apple sendiri bilang siapa yang perlu stylus saat presentasi iPhone. Tapi untuk menggambar masih enak pakai stylus. Untungnya masalah ini nggak lama kemudian terselesaikan. Di tahun 2011, Samsung merilis Samsung Galaxy Note, yaitu tablet yang memiliki stylus namun layarnya kapasitif. Yang kedua, HP layar kapasitif tidak bisa dipakai kalau lagi pakai sarung tangan. Yang saya maksud adalah sarung yang dipakai di tangan, bukan sarung kaki seperti Wadimor, Atlas, Gajah Duduk, Samarinda, Pekalongan, BHS, dan yang lainnya. Masalah ini juga gak lama kemudian terselesaikan karena banyak HP yang memiliki fitur glove mode, dan sebagian sarung tangan juga sudah mendukung layar kapasitif. Yang ketiga adalah harga. Awal-awal teknologi layar kapasitif rilis harganya memang mahal. Dari mana duitnya? Tapi dengan berjalannya waktu harganya turun drastis, di mana sekarang HP murah aja udah pasti pakai layar kapasitif saking murahnya. Pembuat dan permintaan layar sentuh kapasitif naik terus dan akhirnya harganya turun sampai di mana layar resistif itu udah gak worth lagi. Karena ketiga kelebihan dari layar resistif itu sudah tidak berlaku, akhirnya layar resistif auto punah dan gak ada lagi alasan buat pakai layar resistif. Yang bikin akhirnya layar resistif ini tuh auto ditinggalkan. Layar resistif ini sudah mulai hampir tidak pernah digunakan di tahun 2010-an. Setelah tahun 2010-an, rata-rata HP dan perangkat lainnya sudah pindah ke layar kapasitif. Layar resistif ini terakhir dipakai di perangkat konsumen yang signifikan di konsol Nintendo 3DS dan juga Wii U. Setelah itu hampir gak ada perangkat konsumen yang pakai layar resistif lagi. Untuk sekarang, layar resistif ini masih bisa ditemukan di sebagian perangkat niche atau khusus seperti layar untuk perangkat rumah sakit, perangkat industri, sebagian perangkat POS, dan ATM.
Itu pun sebagiannya sudah ganti ke kapasitif. Selain itu juga modul layar sentuh untuk iOS yang nyambung ke Arduino. Bahkan lucunya kalian bisa lihat modul ini tuh hasil daur ulang bekas layar HP jadul. Jadi itu saja sekian dari layar sentuh resistif ini. Teknologi ini sekarang sudah punah untuk perangkat konsumen. Dan kemungkinan besar tidak akan ada revivalnya karena memang sudah benar-benar tidak dibutuhkan lagi di zaman sekarang kalau menurut saya. Ini video dari seri Teknomati pertama saya. Kalian bisa tulis kritik dan sarannya di komentar. Maaf jika ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat. Bye.